Ketemu lagi nih sama Weekend. Itu artinya waktunya kita icip-icip seru. Kali ini, pecinta kuliner Bandung Karlina Halim mengajak kita berburu kuliner serba pedas di Kota Kembang. Uhuy, pas banget kan? Dingin-dingin makannya yang pedes-pedes. Oke, udah siap? Yuk, tantangan pertama ada warung Sangrai di Jalan Riau. Menu puyuh rawitnya siap menggoyang lidah. Sebelum icip-icip, kita intip dulu proses pembuatannya. Ini nih rahasia pedasnya. Selain cabai keriting merah, ada cabai gendot atau yang dikenal dengan cabai habanero. Cabai yang berasal dari Meksiko ini termasuk salah satu jenis cabai terpedas di dunia. Lalu ada juga cabai domba atau yang dikenal dengan cengek domba. Cabai rawit lokal ini pedasnya nggak perlu diragukan lagi loh. Puyuh rawit lokal beratnya hanya sekitar 100 gram. Untuk menu puyuh rawit lokal ini digunakan 2 sendok makan cabai. Karena ukurannya yang kecil, bumbu dan cabainya sangat meresap ke daging, bahkan tulang. Nah, kalau yang ini, burung puyuh Prancis ekstra rawit. Puyuh Prancis merupakan hasil persilangan indukan lokal dengan puyuh Prancis yang dibudidayakan di kawasan Sukabumi. Ukurannya lebih besar dari puyuh lokal dengan berat sekitar 200 gram. Puyuh Prancis ekstra rawit dimasak dengan 4 sendok cabai. Prancis ini dagingnya lebih tebal, lebih beraroma, mungkin karena lebih tebal itu ya, lebih bertekstur daripada yang lokal. Kalau lokal lebih tipis, lebih garing, lebih crunchy, lebih crispy mungkin ya. Dua-duanya bumbunya meresap. Dan kalau tingkat kepedasannya, kalau yang Prancis menurut saya lebih pedas daripada yang lokal. Pas kita makan, bumbu si cabenya yang rawit itu benar-benar nendang di mulut. Lanjut, kita geser ke Jalan Pahlawan. Tantangan berikutnya udah nungguin tuh. Ini dia nih, mie Merapi juara sedunia. Mie Merapi terbuat dari mie kuning yang dimasak bersama bumbu pasta Merapi. Bumbu pasta inilah yang jadi biang pedasnya. Setelah matang, mie disajikan bersama sosis, bakso, parutan wortel, kangkung, telur, dan kaki ayam. Kaki ayam ini juga sudah dibumbui dengan pasta Merapi. Mie Merapi punya tingkat pedas sampai level 10++. Jadi kalau level 10 masih kurang pedas, boleh kok nambah level pedasnya. Seperti yang kita cobain sekarang nih, level 10+10. Artinya, mie ini menggunakan 20 sendok makan bumbu pasta pedas. Wow! Ini si mie-nya sendiri agak sedikit tebal, tapi teksturnya lebih kenyal, jadi enak untuk dimakan. Lalu di situ ada cekernya. Cekernya tidak terlalu pedas, tapi setelah di blend dengan si kuahnya yang penuh dengan bumbu pedasnya, antara mie, ceker, dan kuah benar-benar blend pedasnya, dan itu benar-benar meledak banget. Masih belum nyerah kan sama yang pedes-pedes? Karena ada bebek setan plecing. Dari namanya saja sudah serem ya. Tapi bener gak sih kalau pedesnya ini juga bakal serem? Menu bebek setan plecing menggunakan daging bebek jantan lokal karena ukurannya yang lebih besar dengan daging empuk. Daging bebek direbus bersama bumbu racikan selama 1 jam hingga bumbu meresap sempurna. Lalu, tumis daging bebek bersama sambal setan yang terbuat dari cabai rawit padi dan cabai keriting. Untuk setiap 30 porsi bebek dimasak dengan 1 kg sambal setan. Itu baru permulaan ya. Daging bebek masih harus dipanggang selama 10 menit dan diolesi dengan sambal setan.
Oles sambalnya lagi, dan lagi. Wih, udah siap kan dengan tantangan pedasnya? Bebek setan plecing disajikan bersama topping bumbu plecing yang sudah digoreng, nasi uduk, dan tambahan sambal setan. Sensasi pedas dari cabai emang bisa bikin ketagihan dan bikin selera makan bertambah ya. Selain pedas, cabai rawit pun bermanfaat baik untuk kesehatan. Jika dikonsumsi secara rutin, kandungan capsaicin yang jadi sumber pedas bisa membunuh sel kanker tanpa merusak sel normal loh. Oh iya, jika biasanya disajikan dalam kondisi basah, di sini beda lagi. Sambal plecingnya ini digoreng sehingga memberikan sensasi garing dan crispy. Ya, dagingnya udah ada bumbu-bumbu pedasnya, di atasnya dikasih lagi bubuk cabai. Setelah itu pas kita makan, kita cocok lagi ke sambal ya, sambal setan namanya. Pas kita makan, di mulut tuh bener-bener rasa pedas, hangat, panas banget. Pokoknya bener-bener nendang. Loh, wah, kayaknya salah tempat deh. Ini tempat makan atau bukan ya? Kok ada hantu? Eits, jangan kabur dulu. Biar serem, ini cuma hantu tipuan kok. Setiap malam Jumat, rumah makan Cekeran Midun punya konsep horor seperti ini. Gak cuma konsepnya yang unik, olahan ceker alias kaki ayamnya juga juara pedasnya. Seperti yang ini nih, cekeran Talaga Bodas letusan Sinabung. Kuah Talaga Bodas dibuat dari bumbu racikan khusus yang ditumis dengan sedikit air. Bumbu racikan untuk kuah terbuat dari rempah-rempah pilihan. Nah, warna putih kuah Talaga Bodas didapat dari santan. Level pedas masing-masing menu diberi nama letusan gunung. Untuk letusan Sinabung, bumbu sambal racikannya sebanyak 8 sendok makan. Bumbu sambal diracik khusus dari cabai rawit dan cengkeh domba yang terkenal pedasnya. Masih kurang pedas? Ini nih level ceker paling pedas. Cekeran Green Canyon letusan Krakatau. Awalnya kuah Green Canyon berwarna hijau karena terbuat dari bumbu racikan yang ditambah dengan cabai hijau. Untuk level pedas letusan Krakatau, sambalnya 12 sendok makan. Saking pedasnya, ceker dengan kuah Green Canyon berubah warna menjadi merah pekat. Kaki ayam ini sebelumnya sudah dibumbui dan dimasak hingga empuk. Kalau daging pada bagian ceker cuma sedikit, tapi justru inilah sensasi seru makan ceker. Ya, yang ini cekernya semuanya dagingnya lembut, empuk, jadi gampang banget buat dimakan. Ya. Nah, ini namanya kuah Talaga Bodas dengan level Sinabung. Yang ini sendiri rasanya gurih karena ada santannya, pedasnya juga masih bisa tolerir, tapi cukup pedas cuma masih bisa tolerir lah. Nah, kalau yang satu ini, yang ini namanya kuah Green Canyon, levelnya itu Krakatau. Kebayang Krakatau meletusnya seperti apa? Nah, ini tuh ketika kita minum, kuahnya benar-benar meledak banget di bibir, di mulut pun, aduh, pokoknya pedas banget. Kita mau minum berapa kali pun pedasnya tuh benar-benar masih nempel banget. Selain lezat, kaki ayam ternyata kaya gizi dan rendah lemak. Kaki ayam mengandung protein tinggi, mineral, omega 3 dan omega 6.
Masih pada bingung weekend ini mau kemana? Gimana kalau kita ke Thailand? Yap, referensi liburan etalase kali ini ada di Provinsi Chonburi. Yuk, langsung aja kita ke Sri Racha Tiger Zoo. Kebun binatang ini bisa dicapai dalam waktu 1,5 jam dari kota Bangkok. Selain koleksi satwa dan taman-taman yang cantik, yang jadi daya tarik utama Sri Racha Zoo adalah atraksi pertunjukan satwanya yang unik. Ini salah satunya, Crocodile Show. Atraksi buaya muara dan para pawang ini berlangsung di sebuah kolam terbuka selebar 5 meter. Crocodile Show termasuk pertunjukan yang paling disukai di sini. Selain unik, Crocodile Show juga menegangkan. So, udah siap? Para pawang pun beraksi, memperlihatkan kedekatan mereka dengan buaya-buaya muara yang buas. Buaya-buaya ini begitu patuhnya dengan sang pawang. Oh iya, sebuah atraksi ini hanya bisa dilakukan oleh pawang buaya yang berpengalaman ya. Buaya termasuk salah satu reptil terbesar. Habitat di alam adalah sungai, danau, dan muara. Dengan gigi tajam, kokoh, dan rahang kuatnya, buaya sangat gesit saat menerkam mangsanya. Dan sekarang, atraksi terakhir, yang pasti nggak kalah bikin deg-degan. Di akhir pertunjukan ada waktu bagi pengunjung untuk foto bersama buaya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ketemu mamalia darat terbesar di dunia. Di Elephant Show, kita bisa berinteraksi langsung dengan gajah-gajah pintar ini. Seperti ini nih, lomba meniup balon. Hayo, siapa yang menang? Nah, kalau ada yang badannya pegel, boleh dong minta dipijit sama si gajah. Atraksi selanjutnya nggak kalah seru, lempar balon ke salah satu pengunjung. Gajah memang termasuk satwa yang sangat cerdas. Mereka mudah dilatih dan bisa membantu manusia melakukan berbagai pekerjaan berat. Kalau belum puas dengan pertunjukannya, kita juga bisa memberi makan dan foto bersama gajah. Feeding animals alias memberi pakan satwa memang menjadi atraksi yang gak boleh dilewatkan. Seperti yang satu ini nih, koi feeding. Cukup beli pakan khusus ikan seharga 50 baht
dan kita bisa langsung berinteraksi dengan ikan-ikan koi cantik ini. Uniknya kita memberi makan ikan koi dengan botol susu. Tuh, pada berebutan deh ikannya. Masih di Provinsi Chonburi. Kali ini kita cuci mata dan icip-icip kuliner di Pattaya Floating Market. Dengan 900 baht, kita bisa berkeliling floating market dengan sampan. Floating market berdiri di atas danau buatan seluas 10 hektar. Gerai souvenir dan makanan bergaya arsitektur tradisional khas Thailand berjajar cantik dan memanjakan mata. Selain keliling sampan, kita juga bisa menikmati area floating market dengan berjalan kaki. Selain tempat berburu souvenir, floating market juga merupakan surga jajanan. Yang doyan makan durian, di sini bakal puas deh. Nah, bagi penggemar seafood, dijamin bakal ketagihan sama yang ini nih, sate seafood. Sajian sate seafood terdiri dari kepiting, kerang, cumi-cumi, dan udang. Digoreng dengan tepung bumbu dan disajikan dengan sambal khas Thailand. Renyah gurihnya seafood berpadu sempurna dengan sensasi manis pedas yang segar. Oke, lanjut lagi. Kali ini kita cicipin kue tradisional khas Thailand, Khao Niao Mamuang. Kue ketan warna-warni ini disajikan bersama irisan mangga segar. Ketan yang manis gurih luber di mulut bersama segarnya buah mangga. Belitung, negeri Laskar Pelangi ini memang menyimpan sejuta pesona. Gak heran jika Belitung menjadi tujuan akhir dari event Sale Raja Ampat 2014. Fashion Carnaval pun digelar sebagai acara tahunan yang menarik bagi para wisatawan. Sejuta pelangi warna-warni jadi tema tahun ini. Dan yang mengagumkan, 50 peserta karnaval tampil dengan kostum rancangan masing-masing. Salah satu peserta bahkan masih duduk di bangku SMP. Siswa SMP Negeri 4 Manggar ini tampil dengan kostum bertema burung elang. Kostum elang terbuat dari bahan kelambu bermotif yang dikaitkan dengan bambu panjang serta spons karet untuk membuat tubuh elang. Selain fashion karnaval, keindahan batik Belitung juga hadir dalam parade fashion show yang digelar di Pantai Nyiur Melambai. Batik Belitung punya ciri khas pada motifnya yang menggambarkan keragaman flora dan fauna Belitung. Di antaranya adalah motif daun simpor dan kembang daun simpor yang merupakan tanaman khas Pulau Belitung. Lalu ada motif kantong semar, daun katis, kupu-kupu, dan ikan cempedi.